Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan jumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1-6. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh kasih dan perkenaan Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari dan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasal 2 ayat 1-6. Di bawah perikop faedah dari pada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru pada pengertian dan menunjukkan suara pada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita membahas kitab Amsal tentang menghormati didikan. Ketong tahu bersama bahwa setiap ketong ini memiliki keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang berhasil, damai, dan penuh dengan hikmat. Tapi dari ketong semua, tidak semua bersedia menjalani proses yang membentuk kehidupan tersebut. Ketong ada di zaman yang menawarkan segala sesuatu cepat. Ketong mau apa, mau tahu sesuatu, ketong bisa dapat itu dalam hitungan detik. Tetapi hikmat tidak dapat diperoleh secara instan. Hikmat lahir dari hati yang mau diajar, mau dibentuk, dan mau menerima didikan. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mau ajak ketong semua untuk menghormati didikan. Dalam Amsal 2 ayat 1-6, Salomo tidak langsung berbicara tentang hasil, tetapi terlebih dahulu dia berbicara tentang sikap hati. Dia berkata, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku adalah dalam hatimu. Kata menerima ini menunjukkan kesediaan. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang menjadi bijaksana. Ia mengundang setiap orang untuk membuka hati terhadap firman-Nya. Menghormati didikan berarti memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita masih perlu belajar. Orang yang merasa sudah tahu segala sesuatu akan sulit menerima nasihat. Tetapi orang yang rendah hati akan selalu memiliki ruang untuk bertumbuh. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bukan sekedar untuk didengar pada hari-hari seperti kita dengar saat teduh, hari Minggu, ibadah kategorial dan sebagainya. Melainkan untuk disimpan dalam hati dan menjadi pedoman hidup setiap hari. Ketika firman itu tinggal dalam hati, pikiran ketong dibentuk, perkataan ketong dijaga, dan keputusan-keputusan ketong diarahkan oleh kehendak Tuhan. Menghormati didikan berarti memberikan tempat yang utama bagi firman Allah dalam kehidupan kita. Salomo kemudian mengajak pembacanya untuk berseru kepada pengertian dan mencari hikmat seperti orang mencari perak dan harta terpendam. Gambaran ini menunjukkan bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada seorang pun yang menemukan harta hanya dengan duduk diam.
Diperlukan usaha, ketekunan, dan pengorbanan. Demikian pula hikmat Tuhan. Kita perlu meluangkan waktu untuk membaca firman, berdoa, merenungkan kehendak Tuhan, serta bersedia menerima nasihat dari orang-orang yang lebih dewasa dalam iman. Seringkali Tuhan mendidik ketong melalui berbagai cara. Kadang-kadang melalui firman yang ketong baca, kadang melalui nasihat seorang hamba Tuhan, orang tua, atau sahabat, dan sebagainya. Bahkan tidak jarang Tuhan memakai kesulitan, kegagalan, dan penderitaan sebagai sarana untuk membentuk karakter ketong. Pada saat-saat seperti itulah, ketong mungkin bertanya kenapa Tuhan mengizinkan semua terjadi. Namun setelah melewati itu proses, ketong seringkali menyadari bahwa justru melalui itu proses, kita menjadi lebih dewasa, lebih rendah hati, dan lebih bergantung kepada Tuhan. Menghormati didikan berarti percaya bahwa setiap proses pembentukan yang Tuhan izinkan itu memiliki tujuan yang baik. Seorang anak tidak selalu memahami mengapa orang tuanya melarang atau menegur, tetapi orang tua melakukannya karena kasih. Demikian juga Tuhan. Setiap didikannya lahir dari kasihnya kepada anak-anaknya. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita, melainkan sedang membentuk kita agar menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendaknya. Puncak dari bagian ini terdapat di ayat 5 dan ayat 6. Salomo berkata bahwa orang yang menghormati didikan akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan menemukan pengenalan akan Allah. Sebab hikmat berasal dari Tuhan, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini ayat mengingatkan ketong bahwa sumber hikmat bukanlah kecerdasan manusia, pengalaman hidup, atau gelar pendidikan. Semua itu memang berharga, tapi hikmat yang sejati itu berasal dari Tuhan. Karena itu semakin ketong dekat dengan Tuhan, semakin ia memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, mengambil keputusan yang bijaksana, serta menjalani hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.